Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pare-Pare, kembali menjumpai Anda dengan serangkaian informasi menarik dan tentunya bersama saya Jauhar Manika dan saya Usatun Hasanah. Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, masih di momen perayaan Hari Raya Idul Adha atau Idul Kurban, Majelis Talim Asmaul Husna, salah satu majelis talim di Kota Pare-Pare, juga ikut berkurban dengan membagikan ke masyarakat dan panti asuhan. Masih dalam momen Lebaran Idul Adha, banyak masyarakat yang melakukan kurban. Salah satunya kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare yang bertempat di rumah salah satu anggotanya di Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat. Setidaknya ada 3 ekor sapi yang dikurbankan. Satu persatu sapi dikurbankan di tempat ini dan para ibu-ibu kelompok pengajian ini mengambil satu persatu daging sapi yang nantinya siap dibagikan ke masyarakat. Haja Versi Asnita Agang selaku ketua dari kelompok pengajian Asmaul Husna Kota Pare-Pare mengatakan, daging dari ketiga sapi yang dikurbankan pada hari ini nantinya akan dibagi-bagikan ke masyarakat dan sebagiannya lagi akan dibagikan ke panti asuhan serta pondok tahfiz yang ada di Kota Pare-Pare. Ini hari ketiga Hari Raya Kurban. Kita alhamdulillah memotong sapi korban sebanyak 3 ekor sapi dari anggota Asmaul Husna yang ingin berkorban. Ini nantinya dibagikan kemana, Bu, dagingnya? Jadi daging-daging ini akan kami bagikan ke pertama-tama ke anggota kami, nanti anggota kami yang menyalurkan ke kaum dupa yang berhak mendapatkan, mungkin sebagian juga akan kami berikan ke panti asuhan dan tahfiz Al-Quran. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak COVID-19, Kantor Imigrasi Kota Pare-Pare melakukan bakti sosial dengan membagikan sejumlah bantuan sembako. Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Kota Pare-Pare menunjukkan kepedulian dengan berbagi kepada warga yang terdampak wabah COVID-19. Pemberian bantuan dalam kegiatan bakti sosial dipimpin Kepala Kantor Imigrasi Pare-Pare, Arif Eka-Rianto, di Kantor Imigrasi Pare-Pare baru-baru ini. Menurut Arif Eka-Rianto, pemberian bantuan berupa sembako tersebut untuk membantu meringankan beban masyarakat di tengah pandemi. Hal serupa juga diungkapkan Kasubag Tata Usaha Kanim Kelas 2 TPI Pare-Pare. Haja Derita juga menjelaskan, kegiatan bakti sosial tersebut serentak dilakukan di tingkat unit utama, kantor wilayah dan UPT di Kementerian Hukum dan HAM dengan mengusung tema Bakti Kemenkumham terhadap masyarakat terdampak COVID-19. Tujuan kami dalam rangka menunjukkan kepedulian dengan berbagi kepada warga yang terdampak wabah COVID-19 dalam bentuk pemberian berupa bantuan sosial sebanyak 100 paket, yang mana pemberian itu yang kami sebarkan ke 5 titik di 4 kecamatan di Kota Pare-Pare. Ini dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Selain masyarakat umum, bantuan juga diberikan kepada ASN Kemenkumham yang terpapar COVID-19. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Idul Adha kali ini Brimo Pare-Pare menyembelih 30 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang merupakan sumbangan dari seluruh keluarga besar Batalion B Pelopor Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan. Batalion B Pelopor Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan menyembelih 30 ekor sapi dan 1 ekor kambing di halaman Masjid Nurul Askar Mako Batalion B Pelopor, Jalan Kholik, Kelurahan Sumpang Menangai, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-Pare. Hewan kurban yang disembelih terdiri dari 30 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang merupakan sumbangan dari seluruh keluarga besar Batalion B Pelopor Satuan Brimo Polda Sulawesi Selatan. Selanjutnya, daging kurban ini akan dibagikan kepada seluruh personil dan masyarakat Kota Pare-Pare. Erwin, TV Peduli mengabarkan.
Pemirsa, pada perayaan Idul Adha kali ini, Ketua DPD 1 Partai Golkar Sulawesi Selatan, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, menyembelih 2 ekor sapi yang nantinya akan dibagikan kepada masyarakat. DPD 1 Golkar Parepare mengorbankan 2 ekor sapi pada perayaan Idul Adha 1442 Hijriah tahun ini. Penyembelihan hewan kurban ini dilakukan langsung oleh Ketua DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, di halaman kantor Golkar Parepare pada Kamis 22 Juli 2021. Selain menyembelih sendiri hewan kurban tersebut, Dr. HM Taufan Pawe SHMH juga membagikan secara simbolis kepada masing-masing pimpinan kecamatan atau Pimcam untuk disalurkan ke wilayah masing-masing. Prosesi penyembelihan hewan kurban secara terbatas yang dihadiri pengurus kecamatan dan kelurahan dengan memperhatikan protokol kesehatan ini juga dihadiri sejumlah pengurus DPD 1 Golkar Sulawesi Selatan seperti Arfandi Idris yang juga anggota fraksi Golkar DPRD Sulawesi Selatan dan Herman Heizer. Pada kesempatan tersebut, Dr. HM Taufan Pawe SHMH yang mengawali sambutannya dengan bacaan takbiran ini juga membakar semangat para kader untuk mengembalikan kejayaan Golkar. Sehingga kita buktikan nilai-nilai ketakwaan kita. Kita menyembelih 2 ekor sapi pada hari ini. Silahkan pimpinan kecamatan disalurkan kepada yang berhak. Karena tujuan utamanya bukan persoalan dagingnya, bukan persoalan aliran darahnya. Tapi yang kita utamakan di sini adalah komitmen kita, satukan tali keimanan kita. Bahwa sesungguhnya kader Golkar itu adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare beserta jajarannya mengikuti upacara dalam rangka puncak perayaan Hari Bakti Adiaksa ke-61 yang dilaksanakan secara virtual akibat pandemi COVID-19. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Parepare beserta jajaran mengikuti upacara dalam rangka puncak perayaan Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 yang dilaksanakan secara virtual akibat pandemi COVID-19 pada Kamis 22 Juli 2021. Kepala Kejaksaan Negeri Parepare Didi Haryono yang ditemui usai upacara mengungkapkan dalam momentum HBA yang ke-61, Kejaksaan Negeri Parepare akan terus bergerak dan berkarya untuk masyarakat Kota Parepare. Kalau kami ini kan sudah diperintahkan sejak lama dalam kaitan dengan masalah COVID-19. Pemulihan ekonomi nasional itu sangat penting untuk mendorong pemerintahan baik dari tingkat gubernur, baik tingkat wali kota, maupun tingkat bupati. Semuanya kita dorong untuk memajukan ekonomi. Dengan catatan yaitu tadi tidak meninggalkan protokol kesehatan terhadap masyarakat. Didi menambahkan, dalam memperingati Hari Bakti Adiaksa yang ke-61 dan HUT Ikatan Adiaksa Dharma Karini yang ke-21, Kejari Parepare telah melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan, diantaranya anjang sana ke beberapa panti asuhan, silaturahmi kepada Purnaja, melakukan penyaluran bantuan sembako, kegiatan donor darah, dan upacara tabur bunga. Tidak hanya itu, setelah upacara, Kejaksaan Negeri Parepare juga melakukan ramah tamah serta pemberian beasiswa kepada pelajar berprestasi secara door-to-door, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Kepala Pertanahan Kota Parepare mengapresiasi layanan vaksinasi jemput bola yang diberikan tim kesehatan dari Rumah Sakit Sumantri. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Tim Kesehatan Rumah Sakit Sumantri bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Kota Parepare melaksanakan vaksinasi dosis pertama yang dipusatkan di Aula Kantor Pertanahan Kota Parepare pada Kamis 22 Juli 2021 dengan sasaran keluarga besar Kantor Pertanahan Kota Parepare dan masyarakat umum. Ketua Tim 1 Vaksinator Rumah Sakit Sumantri, Letu CKM Suparno mengungkapkan sebanyak 103 orang telah menerima vaksinasi dosis pertama pada kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu juga, Letu CKM Suparno juga mengajak masyarakat untuk melakukan vaksinasi. Kami dari tim kesehatan Rumah Sakit Sumantri kerjasama dengan dari Pertanahan melaksanakan vaksin dengan sasaran
keluarga besar dari pertanahan. Dengan jumlah yang kami vaksin kurang lebih 103 orang. Ya, himbauan kami untuk masyarakat memang tidak perlu takut untuk divaksin. Untuk vaksin ini juga kesehatan kita bersama. Kepala Pertanahan Kota Parepare yang ditemui usai kegiatan mengapresiasi layanan yang diberikan tim kesehatan Rumah Sakit Sumantri, dalam hal ini layanan vaksinasi jemput bola. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim vaksin dari Rumah Sakit Sumantri Kota Parepare, karena kami dari kantor Pertanahan bersyukur luar biasa didatangi. Dan ini sebenarnya di samping untuk mengamankan pegawai BPN Kota Parepare dari virus Corona, kedua juga menjaga pihak lain, artinya kedua belah pihak ini bisa terjaga. Mudah-mudahan kedepannya nanti ini, karena ini 103 termasuk pegawai BPN ada sekitar 70 orang dan keluarganya dan orang-orang yang dekat dengan kantor BPN. Mudah-mudahan nanti di vaksin kedua tanggal berapa itu? Vaksin kedua tanggal 18 Agustus 2021 kita bisa laksanakan lagi di sini, dan khusus yang sudah divaksin pertama, jadi tidak ada lagi mungkin vaksin yang pertama, ini hanya untuk vaksin yang kedua. Saya sangat berterima kasih banyak kepada Kepala Rumah Sakit. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, informasi terkait layanan vaksinasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus perbarui informasi Anda seputar Kota Parepare dengan menyaksikan persembahan dari TV Peduli. Dan ingat, tetap patuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker saat beraktivitas. Saya Ustadz Hasana. Saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.